Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Petani Milenial Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kualitas dan rendemen umbi porang. Ini dari tahun ke tahun semakin menurun, sehingga pihak pabrik merasa dirugikan karena harga semakin naik tapi tidak diikuti dengan kualitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan kualitas seperti apa sih yang mereka maksud dan apa sih yang dimaksud dengan rendemen. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi membagi informasi mengenai tanaman porang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan simak video selengkapnya. Baiklah teman-teman, tentu teman-teman sudah nggak asing lagi mendengar kata kualitas dan rendemen suatu bahan baku khususnya tanaman porang ini. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kualitas yang sering disinggung oleh pihak pabrik pengolahan porang akhir-akhir ini. Nah, perlu diketahui bahwa kualitas ini secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu kualitas secara kualitatif dan kualitas secara kuantitatif. Kualitas secara kualitatif yaitu kualitas yang bisa dilihat dengan mata atau fisik, contohnya warna daun, warna umbi, bentuk umbi, dan lain sebagainya. Intinya yang bisa dilihat secara fisik. Nah, kenapa kualitas secara kualitatif ini perlu diketahui juga? Karena kita bisa tahu tanaman porang yang sudah normal itu seperti apa penampakannya. Tanaman porang yang pertumbuhannya bagus dan normal itu seperti apa. Karena kualitas secara kualitatif ini sangat mempengaruhi kualitas secara kuantitatif atau hasilnya. Kemudian kualitas secara kuantitatif. Kualitas kuantitatif ini kualitas yang nggak bisa dilihat oleh mata. Contohnya bobot umbi, kandungan air, kandungan glukomanan, kandungan karbohidrat, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat fisiknya saja. Dan untuk menentukan kualitas kuantitatif ini harus ada pengujian lebih lanjut. Nah, kualitas seperti ini yang paling ditekankan oleh pihak pabrik. Namun kita sebagai petani cuma tahu menanam, merawat ketika panen, dan menjualnya. Untuk pengetahuan secara kuantitatif sangat tidak memungkinkan untuk petani lakukan, dan di sini keterlibatan pihak pabrik sangat perlu untuk mengedukasi dan memberikan penyuluhan tentang kualitas yang perlu dijaga oleh petani porang supaya antara petani dan pihak pabrik saling menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rendemen porang yang semakin menurun yang sering disinggung oleh pihak pabrik. Sebelum kita bahas apa penyebab turunnya rendemen porang ini, saya akan memberikan penjelasan serta contoh rendemen ini sebenarnya apa sih. Nah, rendemen ini adalah akhir hasil dari pengolahan bahan baku, bisa seperti kadar gula, karbohidrat, kandungan glukomanan. Nah, mumpung kita bahas tanaman porang, jadi rendemen porang ini adalah kandungan glukomanannya. Contoh, rendemen umbi porang adalah kandungan glukomanan di dalam umbi porang, dinyatakan dalam persen. Bila dikatakan rendemen umbi porang itu 5%, maka artinya dari 100 kg umbi porang yang diproses atau diekstrak di pabrik, maka diperoleh kandungan glukomanan sebanyak 5 kg. Nah, jadi faktor naik atau turunnya rendemen umbi porang ini ya tergantung kualitas yang saya jelaskan tadi, yaitu kualitas secara kualitatif dan kuantitatifnya. Kemudian, apa faktor yang dapat mempengaruhi rendemen umbi porang? Berikut faktor-faktornya. Pertama, penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Walaupun sejauh ini pihak pabrik tidak menjelaskan batasan-batasan penggunaan pupuk dan pestisida kimia dengan jelas sehingga petani merasa aman-aman saja, tetapi kita sebagai petani juga harus bijak dalam penggunaan bahan kimia tersebut supaya petani dan pihak pabrik bisa saling menguntungkan. Yang kedua, panen muda atau belum mulai masa dorman. Panen seperti ini yang sangat mempengaruhi rendemen porang, khususnya kandungan glukomanannya. Secara fisiologis umbinya belum matang, sehingga kandungan yang ada di dalam umbi belum sepenuhnya terbentuk pada umbi porang. Contoh sederhana saja, kita panen buah durian yang belum matang atau masih muda, kemudian kita peram, rasanya tidak semanis buah durian yang matang secara fisiologis. Artinya, jika panen durian yang masih muda, kandungan gulanya masih rendah, sehingga rasa manisnya masih kurang. Jangan sampai hanya karena satu atau dua orang yang panen muda atau belum masa dormannya, berimbas pada petani-petani yang lain karena pihak pabrik sangat memperhatikan rendemen hasil panen kita. Sehingga rendemen porang yang dipanen muda menjadi patokan untuk memberikan harga pada porang yang benar-benar kualitasnya bagus. Dan pesan saya untuk teman-teman petani porang yang terpaksa panen muda karena alasan tertentu, sebaiknya jangan dijual untuk tujuan produksi karena rendemennya sangat rendah.
dan sebaiknya dijadikan bibit untuk musim selanjutnya. Yang ketiga adalah waktu panen yang kurang tepat. Walaupun sudah benar-benar dorman, tapi panennya ketika waktu musim hujan atau curah hujannya terlalu tinggi, otomatis umbi yang dihasilkan mengandung kandungan air yang tinggi dan akan mempengaruhi rendemennya. Yang terakhir, ukuran umbi. Ukuran umbi juga sangat mempengaruhi. Artinya semakin besar umbi yang dihasilkan, maka rendemen yang dihasilkan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai kualitas dan rendemen umbi porang yang sering disinggung oleh pihak pabrik. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran untuk kita terus mempertahankan kualitas dan kuantitas porang kita. Semoga bermanfaat. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.